Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nurul Hanifah dengan NIM 1061997 dari S1 Kedokteran Gigi. Hematopoiesis merupakan suatu proses produksi dan perkembangan sel darah dari sel induk di mana terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Matirasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Tempat terjadinya hematopoiesis pada manusia pada saat embrio dan fetus. Pertama, stadium mesablastik minggu ke-3-6 sampai dengan umur 3-4 bulan kehamilan. Sel-sel mesensim dirusak minggu ke-6 kehamilan, produksi menurun diganti organ-organ lain. Stadium hepatik minggu ke-6 sampai dengan umur 5-10 bulan kehamilan. Menurun dalam waktu relatif singkat, terjadi di limpa, hati, dan kelenjar limfa. Ketiga, stadium mieloid bulan ke-6 kehamilan sampai dengan lahir, pembentukan di sumsum tulang, membentuk eritrosit, leukosit, dan megakariosit. Pada saat bayi sampai dengan dewasa, hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Normal tidak diproduksi di hepa dan limfa. Keadaan abnormal dibantu organ lain, yaitu yang pertama hematopoiesis medular. Kemudian yang kedua, hematopoiesis ekstramedular. Macam-macam hematopoiesis. Pertama, seri eritrosit atau eritropoiesis. Perkembangan eritrosit ditandai dengan penyusutan ukuran, yaitu semakin tua semakin kecil. Perubahan sitoplasma dari basofilik semakin tua asidofilik. Perubahan inti yaitu nukleoli semakin hilang, ukuran sel semakin kecil, kromatin semakin padat dan tebal, dan warna inti gelap. Kemudian kedua, seri leukosit. Seri leukosit terdiri dari leukosit granulosit atau mielosit dan leukosit non-granuler. Mielosit terdiri dari 3 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil yang mengandung granulas spesifik yang khas. Tahapan perkembangan mielosit yaitu mieloblast, promieloblast, mielosit, metamielosit. Kemudian non-granular terdiri dari limfosit dan monosit. Sel-sel prosursor limfosit adalah limfoblast yang merupakan sel berukuran relatif besar, berbentuk bulat, intinya besar dan mengandung kromatin yang relatif dengan anak inti mencolok. Sitoplasmanya homogen dan basofil. Monosit awalnya adalah monoblast berkembang menjadi promonosit, kemudian berkembang menjadi monosit. Kemudian yang ketiga, ada seri trombosit atau trombopoiesis. Pembentukan megakariosit dan keping-keping darah. Megakariosit adalah sel raksasa. Megakariosit membentuk tonjolan-tonjolan sitoplasma yang akan dilepas sebagai keping-keping darah. Setelah sitoplasma perifer lepas sebagai keping-keping darah, megakariosit mengkeriput dan intinya hancur. Homeostasis adalah segala upaya yang dilakukan oleh tubuh agar lingkaran hidup sel di dalam tubuh, yaitu cairan ekstrasel, selalu dalam keadaan statis, konstan, atau menetap. Homeostasis berfungsi untuk, pertama, menjaga kestabilan lingkungan internal secara konstan relatif yang dinamis. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas sel dalam tubuh yang memerlukan oksigen, nutrien, dan garam. Faktor lingkungan internal tubuh yang harus dipertahankan secara homeostasis yaitu yang pertama, konsentrasi molekul zat-zat gizi. Kemudian yang kedua ada konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ketiga, konsentrasi zat-zat sisa. Kemudian keempat ada pH. Kemudian kelima ada konsentrasi air, garam, dan elektrolit lain. Keenam ada suhu, dan yang terakhir ada volume dan tekanan. Mekanisme homeostasis yaitu dalam menyelenggarakan homeostasis, tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat teredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan yang lain
Komunikasi antar sel ini merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal atau intrinsik, yaitu yang dilakukan dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Pengendalian jarak jauh atau ekstrinsik lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem saraf atau lengkung refleks maupun sistem endokrin atau pengaturan umpan balik. Pengaturan umpan balik negatif atau negative feedback merupakan pengaturan penting dalam hemostasis. Dalam pengaturan umpan balik negatif ini, sistem pengendali senantiasa membandingkan parameter yang dikendalikan, misalnya suhu tubuh atau tekanan darah, dengan nilai set point, misalnya kisaran nilai normalnya. Perubahan-perubahan parameter yang dikendalikan akan mencetuskan respon yang melawan perubahan sehingga pengembalian parameter tersebut pada nilai set point. Selain itu, ada juga pengaturan umpan balik yang positif atau positive feedback. Pengaturan ini tidak bersifat homeostatik karena akan memperbesar respon sampai ada faktor luar yang menghentikan lingkaran setan ini. Sistem umpan balik terdiri atas 3 komponen, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Reseptor adalah struktur tubuh yang memonitor terjadinya perubahan dalam tubuh, kemudian mengirimkan inputnya ke pusat kontrol. Antara reseptor dengan pusat kontrol dihubungkan oleh saraf sensorik. Pusat kontrol menerima masukan dari reseptor, mengevaluasinya, dan memberikan komando berupa keluaran tertentu jika diperlukan. Antara pusat kontrol dengan efektor dihubungkan oleh saraf motorik. Efektor menerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk suatu respon tubuh. Dalam hal ini, hampir semua organ tubuh dapat berperan sebagai efektor. Hemostasis adalah mekanisme untuk menghentikan dan mencegah perdarahan. Bila terdapat luka pada pembuluh darah, akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang dapat mengurangi aliran darah ke pembuluh darah. Kemudian, trombosit akan berkumpul dan melekat pada bagian pembuluh darah yang terluka untuk membentuk sumbat trombosit. Faktor pembekuan darah yang diaktifkan akan membentuk benang-benang fibrin yang akan membuat sumbat trombosit sehingga perdarahan dapat dihentikan. Proses hemostasis tersebut terjadi 3 reaksi yang terlibat diantaranya reaksi vaskuler berupa vasokonstriksi pembuluh darah, reaksi seluler yaitu pembentukan sumbat trombosit, dan reaksi biokimiawi yaitu pembentukan fibrin. Faktor-faktor yang memegang peranan dalam proses hemostasis adalah pembuluh darah, trombosit, dan faktor pembekuan darah. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi hemostasis adalah faktor ekstravaskular, yaitu jaringan ikat sekitar pembuluh darah dan keadaan otot. 3 reaksi dalam proses hemostasis yaitu: yang pertama, vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi segera pada pembuluh darah yang terluka dan konstriksi refleks pada arteri kecil dan arteriol di sekitarnya menyebabkan perlambatan awal aliran darah ke daerah perlukaan. Jika terdapat kerusakan yang luas, reaksi vaskular ini mencegah keluarnya darah. Aliran darah yang berkurang memungkinkan aktivasi kontak pada trombosit dan faktor koagulasi. Zat amina yang dilepaskan selama pembentukan fibrin juga mempunyai aktivitas vasokonstriksi. Kemudian yang kedua ada reaksi seluler, yaitu pembentukan sumbat trombosit. Setelah timbul kerusakan pada lapisan endotel, terjadi pelekatan awal trombosit pada jaringan ikat. Kolagen dan trombin yang dihasilkan pada lokasi cedera menyebabkan trombosit melepaskan isi granularnya dan mengaktifkan sintesis prostaglandin. Agregasi trombosit yang berkelanjutan menyebabkan membesarnya sumbat hemostasis yang segera menutupi daerah jaringan ikat. Kemudian yang ketiga ada reaksi biokimiawi pembentukan fibrin. Setelah terjadi cedera vaskular, aktivasi faktor jaringan mengaktifkan faktor 7 untuk mengawali kaskade koagulasi. Agregasi trombosit dan reaksi pelepasan mempercepat proses koagulasi dengan cara menyediakan fosfolipid membran yang berlimpah.
Trombin yang dihasilkan pada daerah cedera mengubah fibrinogen plasma yang terlarut menjadi fibrin, memperkuat agregasi dan sekresi trombosit dan mengaktifkan faktor 11 dan 13 serta kofaktor 5 dan 8. Pemeriksaan faal hemostasis. Yang pertama, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Bertujuan untuk mencari riwayat perdarahan abnormal, mencari kelainan yang mengganggu, riwayat pemakaian obat, riwayat perdarahan dalam keluarga. Kemudian yang kedua ada tes penyaring, tes untuk menilai pembentukan hemostatik plug, tes untuk menilai pembentukan trombin, tes untuk menilai reaksi trombin fibrinogen, tes prakoagulasi. Kemudian yang ketiga ada tes khusus. Tes khusus lanjutan yaitu tes untuk mengetahui penyebab kelainan faal hemostasis